Shalom, selamat pagi bersama dengan suara pengharapan. Kita membaca dari Daniel pasal 6 ayat 23. Lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allah. Tema hari ini, di tengah badai tetap percaya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, Daniel mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Dia mau beribadah tetapi dilarang. Mirip-mirip orang zaman sekarang, mau ibadah kok dilarang. Akhirnya dia beribadah terus. Dia tidak pernah tidak beribadah. Sampai ancaman siapa yang beribadah akan dihukum oleh raja. Dan benar saudara, ternyata benar dihukum. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Itu Daniel mengalami pengumuman yang kedua, namanya ada orang yang iri hati. Begitu banyak teman-temannya iri kepada dia karena dia pintar, dia cerdas, dia diurapi. Dan teman-teman sekantor dia gitu kan memusuhi dia. Nah, saudara, saya percaya bahwa kita punya pergumulan. Ya. Terkadang ada larangan, ancaman. Ada orang gak suka sama kita, ada orang yang sirik sama kita gitu ya, ada orang yang suka ngegosipin kita. Nah, hari ini Daniel mengalami tekanan demi tekanan, dan terakhir puncaknya dia dibuang ke gua singa. Nah, untung waktu itu ya singa ini sedang doa puasa. Saya bercanda, artinya heran ya. Singa itu makanannya daging, tetapi Tuhan mengutus malaikatnya menutup mulut singa. Padahal perutnya sudah keok gitu ya. Tangannya itu sudah pengen makan itu daging enak gitu ya. Tapi mulutnya gak bisa terbuka. Mulutnya tertutup. Kenapa saudara? Karena Daniel berjalan di dalam perlindungan Tuhan. Nah, saya percaya hari ini Tuhan bisa mengutus malaikatnya untuk menjaga keluarga kita. Tuhan bisa mengutus malaikatnya untuk memberikan perlindungan yang berlapis-lapis, pagar untuk kita. Sehingga kita mengalami satu kata, aman, tenang, dan kita bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa raja bersukacita mengeluarkan Daniel dari gua dan dia tidak mengalami apa-apa. Saya mau kasih tahu, ancaman, musuh, pergumulan, bahkan singa yang begitu garang, saya mau kasih tahu kamu gak terjadi apa-apa. Artinya aman. Kamu gak kenapa-kenapa. Kita gak kenapa-kenapa. Saya dan saudara gak kenapa-kenapa. Kenapa? Karena Tuhan jaga kita. Sudah dikasih oleh Tuhan, ya. Gak ada yang bisa jaga hidup kita. Kadang-kadang Tuhan panggil penjaga kita. Tuhan panggil orang yang terdekat dengan kita, supaya kita hanya minta perlindungan daripada Tuhan. Tapi ada alasan terakhir, karena ia percaya kepada Allah. Jadi aman karena kita percaya. Bersama dengan suara pengharapan, saya berdoa supaya saudara percaya seperti Daniel. Tidak takut dengan ancaman. Tidak takut dengan tantangan. Tidak takut dengan orang iri hati. Tidak takut untuk beribadah. Tidak takut kalau menyatakan saya ini Kristen. Tidak takut menunjukkan imannya, memang kita beriman kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan sanggup. Nah, singa aja Tuhan bisa taklukkan. Sehingga gak punya akal pikiran. Tapi kalau Tuhan tutup mulutnya, maka kita aman daripada mangsa-mangsa kita. Dan iblis katakan berjalan seperti singa, mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dan hari-hari ini Tuhan banyak perlihatkan kepada kita. Begitu banyak orang habis ditelan iblis. Dengan gaya hidup, ya, pergaulan, narkoba. Ada orang overdosis, ya, bahkan iblis membunuh banyak orang.
Tapi kita percaya bahwa orang yang berlindung kepada Tuhan akan melihat sebuah keamanan. Sehingga saudara, Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34. Jika demikian Allah mendandani kamu rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi orang yang kurang percaya itu diibaratkan seperti Yesus menjelaskan kepada mereka bagaimana Tuhan mendandani hidup ini. Gunung, bukit, bahkan bunga. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Apakah itu? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tuhan pelihara kita. Itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu kenal saya. Kamu bukan cuma kenal, kamu percaya kan sama saya. Kayak Tuhan seperti itu ya. Masa kamu gak percaya? Jadi saudara, penting yang terakhir, percayakan semua hidup kita kepada Tuhan. Sehingga khawatir hilang, ketakutan hilang, kecemasan hilang. Yuk kita belajar percaya. Hari-hari ini kita percaya Tuhan pelihara hidup kita. Bersama dengan suara pengharapan, tetap percaya. Walaupun kita tidak dapat melihat, di tengah krisis, kita percaya Tuhan Yesus hadir. Nah, saudara, kalau diberkati dengan suara pengharapan ini, saudara bisa WA, bagikan ke teman-teman, atau siapkan SMS. Nomornya, sampaikan ke saya. Saya akan berikan firman Tuhan setiap pagi. Selamat pagi, doa saya, saudara sehat diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.